Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Saputra dengan NPM 2435-147. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1, yaitu total detik sama dengan berapa jam, berapa menit, dan berapa detik. Nah, pertama-tama kita di sini menuliskan include IOStream. Ini berguna untuk kita nanti saat ingin menggunakan check-in dan check-out. Lalu di sini ada using namespace std. Ini berguna agar saat kita ingin menuliskan check-in dan check-out nanti, kita tidak perlu menuliskan std ini berulang kali. Lalu di sini ada int_main. Int_main ini adalah fungsi utama dari program yang akan kita buat nanti. Lalu selanjutnya, int total detik, jam, menit, dan detik. Nah, kenapa kita menggunakan int? Karena kita akan menginputkan angka dengan bilangan bulat, bukan pecahan ataupun desimal. Di sini adalah total detik. Total detik ini adalah angka yang akan diinputkan user akan disimpan ke sini. Lalu jam yang akan kita konversikan dari total detik ini, dan menit dan detik. Nah, selanjutnya ada checkout, masukkan total detik. Ini berguna saat nanti kita run program ini, akan ada tulisan masukkan total detik. Ini berguna untuk saat user ingin menginputkan, user tahu ingin menginputkan apa. Dia akan menginputkan total detik. Lalu di sini ada check-in total detik. Nah, ini berguna agar total detik yang dimasukkan, yang diinputkan oleh user tadi, disimpan ke variabel total detik ini. Lalu di sini adalah jam sama dengan total detik dibagi 3600. Nah, di sini kita akan mencari berapa jam dari total detik yang diinputkan oleh si user tadi. Dengan cara total detik tadi dibagi 3600. Misalnya, user menginputkan total detiknya adalah 3600, maka nanti outputnya adalah 1 jam. Lalu di sini adalah menit. Menit ini yaitu dengan cara total detik tadi modulus 3600 lalu dibagi 60. Nah, ini maksudnya adalah total detik yang diinputkan oleh user tadi, kita modulus ke 3600, maka sisa dari detik yang dibagi tadi akan dibagi lagi ke 60. Misalnya, sisa dari modulus 3600 ini adalah 120. Maka dibagi 60 akan menghasilkan 2. Maka nanti outputnya adalah menit sama dengan 2. Lalu selanjutnya di sini adalah detik. Dengan cara total detik modulus 60. Kenapa? Karena total detik ini kita bagi ke 60, itu akan menghasilkan berapa menit. Nah, sisanya itu adalah berapa detiknya tadi. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan output dari yang sudah kita konversikan tadi. Nah, di sini adalah checkout jam sama dengan checkout jam, lalu tanda kutip, lalu simbol seperti ini jam dan endline. Nah, di sini kita menuliskan jam ini agar hasil jam yang kita konversikan tadi ditulis kembali ke sini. Lalu di sini kita menuliskan endline untuk dia menuliskan ke bawah, dia melanjutkannya ke bawah baris selanjutnya. Lalu kita ulang dengan cara yang sama, yaitu checkout menit, lalu kita tuliskan kembali menit yang tadi sudah kita simpan, lalu endline kembali, lalu kita lanjut ke bawah checkout detik, dan kita tuliskan kembali detik, lalu endline lagi. Nah, untuk agar dia menjadi satu kalimat, kita akan menuliskannya seperti ini. Checkout, konversi, ini untuk kata-katanya nanti. Kita menggunakan tanda kutip agar nanti di output itu langsung muncul kata-kata yang kita tuliskan ini. Lalu kita tuliskan total detik, karena kita menuliskan total detik ini untuk berapa total detik yang dimasukkan oleh user tadi akan ditulis di sini. Misalnya 3800, maka 3800 akan ditulis di sini. Lalu kita kasih tanda kutip, detik adalah, lalu kita masukkan lagi variabel jam. Maka hasilnya tadi akan ditulis di sini. Misalnya 1 jam. Nah, lalu kita beri tanda kutip, yaitu jam, agar memperjelas ini apa yang kita masukkan tadi, variabel apa di sini tadi, jam. Maka nanti dia outputnya akan 1 jam. Jika kita tidak menuliskan jam di sini, maka outputnya akan hanya adalah
akan hanya konversi sekian detik adalah 1. Nah, kan itu tidak jelas, makanya kita menuliskan jam di dalam tanda kutip. Lalu selanjutnya sama seperti yang tadi, tapi kita menggunakan menit, yaitu menit, lalu dalam tanda kutip menit, lalu detik, di dalam tanda kutip ada detik, lalu kita menuliskan end line. Lanjut ke baris ke bawahnya, yaitu return 0. Nah, di sini agar program kita kembali ke 0 lagi, dan kita memastikan program kita berjalan dengan normal. Nah, jadi langsung saja kita run, memastikan apakah ini berhasil. Nah, di sini saya akan menginputkan yaitu 3800 agar sama seperti contoh yang diberikan. Nah, 3800 tadi sama dengan 1 jam 3 menit 20 detik. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, konversi ke dalam satu kalimat, yaitu ini. Konversi yang kita berikan tanda kutip tadi, lalu variabel total detiknya 3800, lalu yang di dalam tanda kutip tadi, yaitu detik adalah. Nah, lalu di sini ada variabel jam. Nah, di sini selanjutnya baru ada yang di dalam tanda kutip, yaitu jam, lalu variabel menit, lalu dalam tanda kutip menit, lalu variabel detik, lalu di dalam tanda kutip detik. Maka hasilnya akan seperti ini. Mari kita cek apakah sama dengan contoh. Nah, ini sama, 1 jam 3 menit 20 detik. Maka dengan ini program yang saya buat adalah berhasil. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.